Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Saya berharap dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk semakin mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin diubahkan. Kami boleh semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghakimi orang lain dengan melihat penderitaan yang mereka alami dan mengatakan bahwa bencana yang menimpa seseorang itu terjadi karena dosa dan hukuman Allah. Sangat jelas sekali apa yang disebutkan Yesus dalam teks firman Tuhan pada saat ini. Bagaimanapun keadaan dan cara mati seseorang, entah itu mati dibunuh atau karena kecelakaan, manusia tidak memiliki hak untuk menganggap mereka yang matinya tidak wajar memiliki dosa yang lebih besar dari mereka yang masih hidup. Maka fokusnya itu bukan kepada dosa yang dikerjakan orang lain, membanding-bandingkan mana yang paling berdosa, mana yang setengah berdosa, dan mana yang sedikit dosanya. Atau dosa siapa yang paling besar. Fokusnya enggak ke situ. Tapi fokusnya adalah kepada diri kita sendiri. Melihat ke dalam pribadi kita sendiri, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Allah. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah dan berjuang untuk mengalahkan dosa. Jemaat Tuhan, kehadiran Yesus selalu memberi makna yang sangat berarti. Walau terkadang sulit untuk dipahami dan diterima, namun pada akhirnya itulah kebenaran yang sesungguhnya. Seperti dalam teks firman Tuhan pada saat ini, kehadiran Yesus menggeser pemahaman yang sudah mengakar dalam paham Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang yang mengalami malapetaka dan bencana adalah orang yang lebih besar dosanya dari orang yang tidak mengalami bencana. Pada ayat 1 disebutkan,
orang-orang datang memberitahukan kepada Yesus tentang darah orang Galilea yang dicampur dengan darah korban persembahan. Yesus mengetahui maksud hati mereka dan mengatakan bahwa dosa mereka yang darahnya dicampur dengan darah korban persembahan itu tidak lebih besar dari dosa semua orang Galilea. Bahkan Yesus juga menceritakan bahwa 18 orang yang mati kecelakaan tertimpa menara juga tidak lebih besar kesalahannya dibanding semua orang yang ada di Yerusalem. Lalu Yesus menegaskan kepada mereka, yang terpenting bukan soal bagaimana cara mati seseorang. Apakah dia mati dibunuh atau mati kecelakaan? Dosa tetaplah dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka bertobatlah agar kamu tidak binasa. Yaitu yang disebutkan pada ayat ketiga sampai dengan ayat kelima dalam teks firman Tuhan pada saat ini. Tentu kalimat ini menjadi bagian terpenting dalam teks firman Tuhan pada saat ini. Bahwa pertobatan adalah sikap hidup yang harus kita bangun setiap hari. Bukan melihat-lihat atau mengamati bahkan menilai dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri yang juga masih hidup di dalam dosa. Nah, kesadaran akan keberdosaan inilah yang perlu untuk kita renungkan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, sadarkah kita kalau Tuhan selalu membuka pintu untuk jalan pertobatan? Sebagaimanapun kejahatan yang kita lakukan, atau saat kita sor sendiri atas hidup yang sudah Tuhan percayakan, Allah gak pernah kehabisan akal untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Allah selalu membuka jalan untuk pertobatan melalui firman yang kita dengarkan. Melalui kesaksian-kesaksian iman orang percaya. Melalui kerinduan untuk berdoa bahkan hal-hal lain dari yang kecil sampai yang besar. Dari hal yang kita sadari sampai hal yang tidak kita duga-duga. Mari perhatikan. Perumpamaan tentang pohon ara pada ayat 6 sampai dengan 9. Di sana disebutkan bahwa pohon ara itu tidak berbuah ya. Selama 3 tahun pemilik pohon ara itu menantikan buahnya, namun ia tidak menemukan satu buah pun. Ini sesuatu hal yang tidak biasa sebenarnya. Sebab pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh di mana saja. Baik di dataran tinggi atau dataran rendah. Baik di tanah yang gembur maupun di tanah yang bebatuan dan di tanah yang gersang. Bahkan pohon ara yang sehat itu dapat berbuah selama 10 bulan dalam 1 tahun. Panjang sekali ya. Pohon ara yang dirawat, dibersihkan dan dijaga oleh pengurus dalam teks ini ternyata tidak berbuah. Maka pada ayat 7 pemilik pohon ara itu mengatakan apa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan kata tidak berbuah dan hidup dengan percuma. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, kedua kata yang dimaksud Yesus dalam teks firman Tuhan pada saat ini adalah gambaran kehidupan orang percaya. Bahwa kita sangat mungkin sekali terjebak dalam kehidupan rohani yang tidak bertumbuh dan berbuah. Kehidupan yang sia-sia. Kita terjebak dalam kehidupan yang tanpa makna dan tanpa arti. Bayangkan saja, selama 3 tahun pengurus pohon ara sudah memberi, dalam arti memberi perawatan, menjaga. Namun apa yang ia terima dari pohon ara tidak ada. Pohon ara itu hanya menerima tanpa menghasilkan apa-apa. Bukankah hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya? Kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ketenangan, berkat anak.
dan berkat-berkat yang lainnya yang tidak terhitung. Namun saat kita sudah menerima banyak, kita sering lupa bahwa semua yang kita terima itu bersumber dari Allah. Kita menjadi orang yang tidak ingat untuk memberi ucapan syukur, memberi penyembahan, memberi perbuatan dan perkataan yang benar. Jemaat Tuhan, kalau kita mau perhatikan topik mingguan yang menyapa kita pada minggu ini adalah bertobatlah agar tidak binasa. Ini kembali seruan pertobatan dikumandangkan kepada kita semua, terkhusus kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berbicara tentang pertobatan, kita harus mengingat bahwa pertobatan adalah perbuatan yang dihasilkan dari perubahan batiniah. Tentu itu tidak usaha kita ya, tapi di situ ada pekerjaan Allah, ada campur tangan Allah. Bagaimana kita mau untuk memberi diri kepada pertobatan, perubahan. Ketika kita memberi diri untuk bertobat, sesungguhnya pada saat itu kita sedang memberi diri untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Jadi ini adalah sebuah kenyataan sebenarnya yang harus kita sadari bersama-sama. Bahwa pertobatan adalah perbuatan untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Dan untuk mengerjakan keselamatan, kita butuh waktu setiap hari loh. Sampai seumur hidup. Jadi bukan pada rentan waktu yang kita tentukan ya. Tapi mengerjakan keselamatan itu harus setiap hari sampai seumur hidup. Nah, ketahanan dan kesetiaan mengerjakan keselamatan itu akan membawa kita masuk dalam level spiritualitas purgatif, yang artinya penolakan terhadap segala keinginan daging dan godaan iblis. Luar biasa ya, kalau kita sudah masuk ke dalam level spiritualitas purgatif ini, bagaimana kita berani untuk menolak segala keinginan daging, segala godaan-godaan iblis. Nah, saat kita memberi diri untuk bertobat, ternyata saat itu juga kita memberi diri untuk berbalik kepada Tuhan. Kesediaan berbalik kepada Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita untuk berani berkata tidak. Ini tadi termasuk kepada penolakan itu ya. Berani berkata tidak kepada rayuan iblis. Berani untuk membuang kejahatan yang ada di dalam diri kita. Berani untuk membuang sifat yang tidak mau mengampuni. Membuang kebiasaan untuk berpikir negatif. Membuang kebiasaan menyimpan kesalahan orang lain. Berani untuk membuang segala nafsu kedagingan dan sifat yang memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Bahkan mungkin versinya masih banyak lagi, sebab memang ada banyak sekali kejahatan dan kesalahan, kebiasaan buruk yang tidak berkenan yang kita lakukan setiap hari. Jemaat Tuhan, pada saat ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Segala tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah jalan tol menuju kebinasaan. Bahkan kebiasaan hidup di dalam dosa dan kejahatan adalah racun yang paling ampuh untuk membawa kita pada kematian yang kekal. Maka berhati-hatilah dengan kehidupan yang sedang kita jalani pada saat ini. Ya, segeralah berbalik kepada Allah dan bertobatlah. Dan yang terakhir yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini adalah pergunakanlah waktu anugerah yang diberikan Allah, sebab hidup adalah kesempatan. Saya mengutip apa yang dituliskan pada ayat 8 sampai dengan 9. Biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, mungkin tahun depan ia berbuah.
Ini dituliskan ketika pemilik kebun itu mengatakan tebanglah pohon itu. Tapi pengurus kebun itu meminta penundaan waktu kepada pemilik kebun. Ya walaupun sesungguhnya bisa saja ya, ia tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, entah pohon ara itu berbuah atau tidak. Tetapi hal yang menarik di sini, pengurus kebun itu masih memiliki harapan untuk mengerjakan bagiannya dengan baik, yaitu mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini teladan yang luar biasa, yang seharusnya menjadi tugas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita? Saat Allah masih memberi waktu anugerah itu kepada kita, atau kesempatan untuk hidup, sesungguhnya itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Maka mari kita perhatikan pohon kerohanian kita. Mari perhatikan pohon kerohanianmu, kehidupan imanmu, pengenalanmu akan Tuhan. Sudahkah pohon kerohanian kita itu bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah? Tentu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua pada saat ini. Menjadi sesuatu hal yang harus kita perjuangkan dalam keberimanan kita. Sebagaimana Allah telah mempersiapkan cangkul dan pupuk bagi kita, maka sekarang ambillah cangkul itu, ambillah pupuk itu, dan usahakanlah agar pohon kerohanian yang ada dalam diri kita bisa terus-menerus menghasilkan buah yang manis, buah yang bisa dinikmati banyak orang. Inilah yang menjadi ungkapan sujud syukur kita atas waktu anugerah yang masih Allah berikan. Maka jangan habiskan waktumu untuk mengurus dan menimbang dosa orang lain. Hidup ini singkat, berbenahlah dalam iman, teruslah bertumbuh dan berbuah. Salam pertobatan untuk kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan yang menolong kami untuk hidup bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kami setiap hari boleh mengalami pembaharuan. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semakin mengenal kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati siapapun yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan segala pergumulan yang sedang mereka gumulkan dan doakan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Sambil menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikanlah kami hikmat, supaya kami juga boleh menjaga kesehatan kami. Bahkan menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.